Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfida dari kelas MN25H dengan NIM 20250080917. Saya di sini akan kembali menjelaskan eh, materi sesi 2 tentang dinamika, esensi, dan tantangan. Yang yang pertama ada agenda pembelajaran. Sebelum saya memulai ke materinya, saya akan membacakan agenda pembelajaran. Yang pertama, ada dinamika pendidikan Pancasila. Yang kedua, ada esensi pendidikan Pancasila. Yang ketiga, tantangan pendidikan Pancasila. Dinamika dinamika pendidikan Pancasila yaitu pada awal kemerdekaan, pembudayaan nilai-nilai Pancasila dilakukan melalui pidato para tokoh bangsa dan menerbitkan buku-buku yang membuat ajaran Pancasila. Yang selanjutnya ada 1 Juli 1947, buku pidato Bung Karno. Diterbitkan buku yang membuat pidato Presiden Soekarno tentang lahirnya Pancasila. Dokumen penting yang merekam proses perumusan dasar negara. Yang ketiga ada 1960 tentang manusia dan masyarakat baru. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan buku Manusia dan Masyarakat Baru sebagai upaya simetris memperkenalkan Pancasila melalui jalur pendidikan formal. Selanjutnya, dinamika pendidikan Pancasila di masa Orde Baru. Yang pertama ada lahir TAP MPR RI 02 MPR 1978 tentang pedoman, penghayatan, dan pengalaman Pancasila. Yang kedua ada pendidikan Pancasila dimasukkan dalam mata kuliah dasar umum, MKDU, dan wajib dipelajari oleh semua mahasiswa. Yang ketiga, pemerintah mengembangkan perantara P4 Polar 100 jam bagi mahasiswa baru di seluruh perguruan tinggi Indonesia. Selanjutnya ada pasca reformasi 1998 hingga sekarang. Pasca reformasi era baru, pasca reformasi, setelah gerakan reformasi era Orde Baru berakhir dan Indonesia memasuki periode demokratis, paradigma pendidikan mulai berubah. Di 2023, Pancasila bukan mata kuliah wajib. UU 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tidak mencantumkan Pancasila sebagai mata kuliah wajib di perguruan tinggi. Di 2012, UU 12 2012 Pancasila kembali wajib. Melalui UU 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, mata kuliah pendidikan Pancasila kembali diwajibkan di seluruh perguruan tinggi. Selanjutnya ada esensi. Yang pertama ada pengantar perkuliahan pendidikan Pancasila. Yang kedua ada Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Yang ketiga ada Pancasila sebagai dasar negara. Yang keempat, Pancasila sebagai ideologi negara. Yang kelima, Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang keenam ada Pancasila sebagai sistem etika. Yang terakhir itu Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Di sini ada harapan pendidikan Pancasila. Yang pertama, instan profesi berjiwa Pancasila. Setelah mempelajari pendidikan Pancasila, mahasiswa diharapkan menjadi insan profesi yang berjiwa Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, memiliki karakter, integritas, dan komitmen terhadap nilai-nilai luhur bangsa. Yang kedua ada membentengi diri dari tantangan perubahan. Urgensi pendidikan Pancasila juga untuk membentengi menjawab tantangan perubahan-perubahan di masa yang akan datang, menjaga keutuhan bangsa di tengah arus globalisasi dan perkembangan zaman. Tantangan pendidikan Pancasila. Yang Pancasila adalah motif, dorongan pokok, dan leistar bintang penunjuk penunjuk jalan. Tanpa Pancasila, kekuasaan negara akan menyeleweng. Eh, ada juga tantangan internal dalam dunia pendidikan Pancasila itu sendiri. Kualitas SDM contohnya seperti kualitas dosen pengampu mata kuliah pendidikan Pancasila menjadi tantangan utama. Pengajar yang kurang kompeten dalam menyampaikan nilai-nilai Pancasila akan berpengaruh langsung pada pemahaman Pancasila.
pemahaman manusia. Yang kedua ada model pembelajaran. Metode pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah pendidikan Pancasila perlu terus dikembangkan agar lebih relevan, menarik, dan efektif dalam menambahkan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda dari luar dunia pendidikan dan lingkungan sosial budaya. Yang pertama ada krisis keteladanan. Kurangnya sosok pemimpin dan tokoh masyarakat yang benar-benar mencerminkan dan meladeni prinsip-prinsip Pancasila dalam kehidupan nyata. Ketika para pemangku kepentingan tidak mempraktikkan nilai Pancasila, generasi muda kehilangan panutan yang konkret. Yang kedua ada gaya hidup hedonisme. Gaya hidup hedonisme merupakan kayak semakin berkembang di kalangan masyarakat, terutama generasi muda, yang menjadi ancaman bagi internalisasi nilai-nilai Pancasila. Pola pikir yang mengutamakan kesenangan dan materialisme bertentangan dengan nilai gotong royong, kemanusiaan, dan keadilan sosial dalam Pancasila. Kesimpulannya, dinamika pendidikan Pancasila telah melewati perjalanan panjang dari awal kemerdekaan, Orde Baru, pasca reformasi, hingga kewajiban kembali lewat UU 2012. Di esensi, tujuan akhirnya mencetak instan profesional berjiwa Pancasila yang siap menghadapi tantangan masa depan. Yang tantangannya yaitu ada tantangan internal, SDM dan metode dan eksternal, krisis keteladanan dan hedonisme harus diatasi bersama untuk menjaga rev- relevansi Pancasila. Segitu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi